guys, selamat malam. Ini kita dikabarkan berita yang sangat viral saat ini, dimana kemarin telah digeledah rumah dinas Jampitsus dan telah ditemukan beberapa kilogram emas batangan. Ini dugaan korupsi. Coba kita lihat gambar ini. Kalian sudah lihat gambarnya? Bagaimana menurut kalian? Padahal ini detik-detik memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-81 tahun. 81 tahun kita sudah merdeka, tapi 81 tahun juga kita dijajah oleh korupsi. Ini korupsinya sangat nyata sekali di depan mata nih. Luar biasa. Ini harus segera ditindak semaksimal mungkin. Ini kepada Presiden harus turun tangan langsung nih, harus mengambil langkah tegas supaya ini tidak terulang lagi. Ini sebagai kado ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kadonya dihadiahin dengan orang-orang yang sangat korupsi. Ya. Kemarin habis BGN, hari ini masuk lagi Jampitsus ini. Korupsinya lagi nggak main-main. Kakak beradik mereka BGN kemarin nih. Tapi kayaknya lebih gong ini. Dia simpan emas batangan 74 kg. Gila nggak? Parah total. Coba kita lihat lagi video ini. Coba tonton video ini. Malam Mbak Silva. Baik Pak, Anda sudah melihat bagaimana penggeledahan sebuah kafe tadi sore dan bagaimana itu dijaga ketat di rumah Jampitsus Febri Adriansyah. Bagaimana Anda melihatnya? Seperti apa hubungannya? Ya, yang jelas penyidik dari Kortas Tipikor dan juga Mabes Polri perlu kita apresiasi ya, karena langsung bergerak cepat pasca peningkatan status dugaan tindak pidana korupsi dalam suplai batubara yang mengakibatkan blackout yang merugikan masyarakat ini ya dalam aktivitas sehari-hari ya, itu ke penyidikan dan kemudian langsung melakukan penggeledahan. Sebagaimana pengalaman saya kan, penggeledahan itu adalah tindakan dari penyidik yang untuk mencari barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara korupsi di suatu tempat ya. Dalam hal ini kita tahu ada kafe dan money changer. Disinilah kita melihat bagaimana polisi berhasil membuktikan bahwa dugaan tindak pidana korupsi mereka begitu kuat dengan ditemukannya uang ya, sekitar 60-an miliar dalam bentuk mata uang asing ya, dolar Amerika dan juga dolar Singapura, yang kita tahu bahwa sebelumnya kan juga ditetapkan pencucian uang ya dengan teknik follow the money dan upaya pencucian uang layering, artinya berubahnya mata uang dari rupiah menjadi dolar. Ini adalah bentuk adanya pencucian uang itu sangat benar terjadi, apalagi ada money changer. Dalam pengalaman saya, money changer itu merupakan sarana ya yang digunakan untuk para pelaku tindak pidana korupsi ya, itu kemudian ternyata ya digunakan untuk menjadi profesional money laundering ya. Ini gimana guys ya? Kemudian yang menarik, ini korupsi yang sangat ketika merugikan masyarakat. ada dugaan-dugaan, bukan hanya negara yang dirugikan, ya, tentu terutama dalam masyarakat ya. Kepolisian akan profesional berdasarkan teknik Ini parah korupsi ini. panas ya, dari pinggir dulu baru ke Kalau ini hanya ditindak sebagai tahanan nanti, ya ngapain takut gitu pasti kan? seumur hidup Indonesia tetap ada yang namanya korupsi. Kalau nggak ditindak semaksimal mungkin, dikasih hukuman jerat, hukuman mati bagi korupsi, yakin dan percaya
korupsi di Indonesia tidak akan bakalan keterangan, selesai. dokumen, apalagi ada barang bukti elektronik. Saya pikir Luar kita biasa tinggal ini bersabar saja, tidak para pemangku-pemangku kekuasaan apalagi ini. uangnya sudah ada. Dalam tindak pidana Mereka korupsi, ketika memperkaya ditemukan diri uang, sendiri. ya artinya bukti-buktinya Luar sudah biasa. jelas. Dan kita tunggu siapa yang akan Ini namanya, sebagai tersangka. Begitu, Mbak Silvi. Baik, Pak Yudi, Polri orang yang telah sangat menaikkan status perkara dugaan korupsi ini ke tahap tergila dengan penyidikan, ya. keuangan. Kemudian dari pengalaman Bapak sendiri, sejauh mana hal ini sudah menunjukkan kecukupan alat Udah- bukti dan apakah udah digaji oleh penyidik ini akan segera menetapkan rakyat tersangka nanti? masih Ya, korupsi. seperti yang saya sampaikan ya bahwa prosesnya kan sudah dilakukan dan saya pikir Gimana nggak semua korupsi? prosedur ya pasti dilakukan dengan Bapak Presiden profesional, Prabowo cermat dan hati-hati. tidak memperhatikan karena anak buahnya. tentu seperti yang selalu saya sampaikan di berbagai macam media. Ini dia melihat Presiden kasus Prabowo korupsi menjabat itu sudah hampir berlangsung 2 tahun lama. Ini baru kita kebongkar ngomongin ini. yang batu bara dulu ya. Ya, kita belum Masih ngomongin belum yang lain. PLN, kita belum ngomongin yang Krakatau Steel ya. Itu kan berlangsung dari tahun 2018. Ini hadiah Bagaimana ulang sistem tahun berani kemerdekaan beroperasi kita yang ke-81 Bagaimana tahun, pengawasan 74 yang kilo ternyata emas sangat lemah. yang sudah Bagaimana batu bara dikumpulkan yang selama kalau bertahun-tahun dia tidak baru memenuhi kebongkar syarat ini secara ya. kuantitas maupun Luar kualitas biasa, tetap mantap. dipaksakan. Bagaimana